Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Putri Rifka Primahuta Barat. Aku dari program studi Bahasa Inggris Angkatan 2021 dan aku masuk lewat jalur PBU Smart. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fier Leonard Giles Rising dari jurusan Bisnis Perjalanan Wisata Angkatan 2021, jalur masuk SNMPTN. Halo semuanya, aku Natasha Samuela Sarafina, panggilan aku Nanas. Aku dari program studi Bahasa Inggris Angkatan 2021 dan jalur masuk aku SBMPTN. Halo semuanya, nama saya Vincent Kevin Mingking dari program studi D4 Bahasa Inggris juga sama kayak Nanas. Angkatan 2021 dan jalur tes saya adalah CBT UMUGM. Mungkin Fir dulu. Jadi SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu adalah salah satu seleksi nasional, seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang tanpa tes dan hanya menggunakan nilai akademik dan prestasi yang didapatkan selama masa SMA. Oh, berarti agak-agak mirip sama aku ya. Kalau PBU ini singkatannya penelusuran bibit unggul. Tapi PBU ini terbagi jadi 4 jenis. Yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua ada tidak mampu, yang ketiga ada berprestasi, dan yang terakhir adalah sekolah vokasi. Nah, kalau aku nih masuknya lewat sekolah vokasi dan persyaratannya agak-agak mirip ya sama SNMPTN tadi. Pokoknya tuh harus 25% terbaik di kelasnya dari semester 1 sampai semester 5 dan juga dibuktikan lewat surat rekomendasi kepala sekolah. Jadi secara akademik ya sama. Betul, prestasinya juga bisa sebagai pendukung ya. Oke. Jadi jalur masuk aku kan UTBK SBMPTN. Itu singkatan dari ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi itu salah satu jalur dari LTMPT untuk masuk ke universitas negeri. Nah, itu berbasis tes komputer nih untuk sejak tahun 2019 gitu. Kalau Kevin sendiri gimana? Kalau saya lewat jalur CBT, info buat teman-teman, CBT itu singkatan dari Computer Based Test. Jadi kurang lebih itu sama seperti SBM, tapi bedanya tidak diselenggarakan oleh LTMPT, tapi yang selenggarakan langsung dari UGM. Seperti itu. Tapi untuk lainnya kurang lebih sama, tetapi dalam perbedaan mungkin ada dalam proses penilaiannya agak berbeda. Gimana kalau mungkin dalam SBM itu tidak ada ini ya, minusnya ketika kita mencoba menjawab soal kan. Kalau untuk dari CBT itu sendiri ada, jadi untuk teman-teman harus lebih berhati-hati dalam mengerjakan soal. Kalau untuk pelajarannya sih di SBMPTN sendiri ada terdiri dari TPS dan TKA. Kalau TPS itu ada kuantitatif, penalaran umum, pengetahuan baca dan menulis, dan pengetahuan dan penalaran umum. Dan untuk TKA sendiri itu ada sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kalau untuk CBT sendiri gimana? Kurang lebih sama, tetapi ada tambahan satunya itu dimana ada seperti tes psikolog itu ada sedikit perbedaan antara itu. Jadi kayak misalnya contoh materi yang digunakan itu analogi dan lain sebagainya. Tapi selain daripada itu kurang lebih sama semuanya. Untuk kita yang sosum pastinya. Oke. Kalau dari aku untuk persiapannya sebenarnya nggak terlalu sulit karena untuk semua berkas-berkasnya sudah disediakan template dari website UMUGM. Tapi kalau untuk saat hari H itu ada sedikit kendala nih di kunci data. Jadi itu tuh seharian kita udah nggak bisa ngunci data padahal kita udah bayar nih. Tapi ternyata dari websitenya udah ngasih kompensasi kalau misalnya memang ada trouble dari websitenya sendiri. Kalau SNM gimana nih? Hampir sama sih karena kan waktu saya kan menggunakan website LTMPT kan. Oh iya Nah, benar-benar. itu banyak banget yang akses setiap hari sampai Ngedown ya. terlalu sering websitenya ngedown. Jadi permasalahan utama yang saya hadapi itu adalah website sih menurut saya. Benar. Jadi intinya kalau untuk solusinya sih pantau dari website terpercayanya aja ya. Harus selalu dipantau websitenya. Gitu. Kesulitan dalam persiapan pasti mungkin sebagai murid SMA kita banyak kegiatannya, pensi dan lain sebagainya. Benar. Terus persiapan untuk perpisahan juga dan lain sebagainya kan. Jadi kita perlu lebih mengatur waktu, terutama bagi kita yang agak sibuk. Itu akan menjadi kesulitan tersendiri kalau kita tidak benar-benar pintar dalam mengatur waktu kita. Selain daripada itu, dalam proses persiapan pendaftarannya juga itu agak susah. Karena ya bisa dibilang kalau UGM otomatis banyak yang mau masuk lah ya Nas. Benar. Ketika itu otomatis maka server akan terpenuhi. Jadi harus pintar cari waktu gimana kita dapat masuk untuk mendaftarkan diri kita. Kurang lebih seperti itu. SBMPTN itu diselenggarakan di semua universitas negeri mungkin ya, hampir semua di Indonesia gitu. Jadi untuk mungkin kesulitannya survei kali ya untuk tempat beberapa hari, kemudian melengkapi kayak berkas-berkas kesehatan terutama di tengah pandemi gini. Kemudian selain dari itu mungkin sama sih untuk masalah jam belajar, stres atau time manajemennya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Jangan belajar kebut semalam.
Jangan, karena materi yang kita pelajari ini banyak ya, Bener Nas, banget. sangat banyak. Dan kalau kita pakai sistem itu otomatis tidak akan bisa semuanya kita mengerti. Oleh karena itu persiapan dari jauh-jauh ya harusnya. Nah, karena saya juga sudah persiapan dari SBM, maka karena itu bisa dikatakan bahwa persiapan untuk CBT saya itu sangat matang. Daripada itu juga saya menggunakan sistem pembelajaran 30-10 di mana saya belajar 30 menit dan untuk 10 menitnya itu saya istirahat. Kenapa kita perlu melaksanakan ini, sistem ini? Karena ini dapat membantu otak kita untuk rileks terlebih dahulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Kalau Nanas bagaimana? Oh, kalau aku sendiri sih mungkin agak cukup berbeda. Aku tipe orang yang misalnya sehari aku membahas satu materi nih, dan besoknya aku bakal ngerjain latihan soal, tapi sebelum tidur aku selalu nge-review materi-materi yang udah aku pelajarin, karena materi kan tentu banyak, otak kita tuh nggak bisa nginget benar. semuanya gitu kan. Dan juga konsistensi sih kali ya, Konsistensi itu perlu ya. penting banget. Dari SNM dulu. Personal tips and trick ya. Jadi yang pertama itu pastinya selalu berdoa lah ya, harus selalu berdoa untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Kemudian mungkin Kalau dari aku yang pertama pasti nilainya tuh harus stabil ya, kayak SNM mungkin ya. Terus juga lihat nih kalau di prodi ini tuh bisa nggak sih dari jurusanku gitu, kayak misalnya kalau di vokasi ini dari IPA ke IPS pun bisa. Terus juga harus lihat kira-kira berpeluang besar gak sih gitu. dan nilainya harus selalu stabil ya. Grafiknya tuh nggak Nggak boleh boleh naik naik turun. turun. Kita harus standar stabil atau naik gitu seperti itu. Mungkin Kalau dari kamu? harapan saya untuk yang mengikuti jalur CBT ya, otomatis jangan cepat menyerah. Karena saya sendiri dari pengalaman gagal di SNM dan SBM. Tetapi kalau saya cepat menyerah, otomatis saya tidak akan hadir dan bisa berkuliah di sini. Jadi intinya ya terus berusaha dan jangan cepat menyerah. Kalau Nanas? Kalau aku itu fokus sama diri kita sendiri, karena kita kan nggak bisa nih ngeliat atau ngebanding-bandingin diri kita sama lawan kita yang ratusan ribu gitu di luar sana gitu kan. Yang harus kita pikirin ya kita cuman perlu menyelesaikan soal itu. Kalau kita bisa nyelesain soal, kita dapat poin nih gitu. Jadi kuncinya fokus sama diri kita sendiri dan stress dan time management sih, serta konsistensi itu. Kalau dari aku pribadi ya semoga untuk prioritas di pilihan tuh gak boleh salah taruh gitu ya. Terus juga harus kenalin jurusannya, jangan sampai nanti ngerasa salah jurusan. Terus juga harus research dan berharap yang terbaik sama Tuhan, semoga dikasih yang terbaik. Ya, kalau saya sendiri pantang menyerah aja. Selalu semangat, selalu tabah, terus setiap hari dipantengin lah website dari LTMPT ataupun yang kalian tuju seperti itu. Oke, kayaknya itu dari kita ya. Iya benar. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kampus. Makasih semuanya, kita tunggu di kampus. See you on campus.